Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Dalam memperingati Hari Pahlawan Nasional, Partai Gelora Indonesia mengusungkan agenda untuk berziarah ke Taman Makam Pahlawan dan tur ke beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Kini saya sudah berada di Surabaya, destinasi pertama kita. Diawali dengan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Ngagel, rombongan fungsionari Partai Gelora Indonesia melakukan agenda pertama tapak tilasnya. Ketua Umum Partai Gelora, Anies Mata, memimpinnya dengan konvoi menaiki mobil jeep dan diiringi simpatisan Partai Gelora Indonesia, Surabaya. Di depan makam Bung Tomo, Anies Mata memberikan tausiah dan memimpin doa untuk para pahlawan, serta menaburkan bunga ke atas pusara makam pahlawan bersama fungsionaris DPN lainnya. Jadi jangan kita pernah mengkhianati amanat para pahlawan dan para pendiri bangsa. Apalagi di tengah situasi konflik geopolitik sekarang ini, di mana kita sudah terbawa ke dalam arus kekuatan salah satu kekuatan dunia. Agenda berlanjut pada acara Gelora Talks yang disiarkan streaming langsung di Museum Haji Umar Said Cokro Aminoto setelah sebelumnya Anies Mata melakukan tur museum di dalamnya. Dalam diskusi yang bertajuk tema Semua Bisa Jadi Pahlawan ini, Anies Mata berpendapat semua orang bisa menjadi pahlawan. Apalagi bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis berlarut akibat pandemi COVID-19. Bangsa Indonesia lanjutnya mempunyai banyak pahlawan yang tidak hanya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan saja, tetapi juga mengisi kemerdekaan itu sendiri. Hari pertama rombongan DPN Partai Gelora melakukan kunjungan diakhiri dengan acara nongkrong bareng Ketua Umum Partai Gelora bersama dengan para fungsionaris dan massa Partai Gelora Indonesia se-Jawa Tengah di Progo 10, Surabaya. Sepulangnya, Anies Mata beserta rombongan DPN memutuskan berjalan kaki menuju tempat penginapan. Setelah 2 hari lamanya rombongan DPN Partai Gelora Indonesia melakukan kunjungan ke Surabaya, kini kami sudah berada di kota Semarang. Saya tepat berada di depan Tugu Muda Kota Semarang. Tempat pelelangan ikan Dua Juwana, itulah destinasi pertama yang dikunjungi Partai Gelora dalam memulai tapak tilasnya di Jawa Tengah. Terlihat Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, bercengkrama dengan para nelayan. Tak hanya itu, kedatangan Ketua Umum beserta rombongan DPN lainnya juga disambut hangat oleh para nelayan pada saat memasuki rumah joglo milik Wakil Ketua DPW Jawa Tengah, Haji Purwadi. Para nelayan juga menyajikan dan mempersilakan rombongan kunjungan untuk menyantap berbagai macam tangkapan laut sebelum memulai diskusi bersama dan menyampaikan aspirasinya. Terlihat juga Badan Pengurus Harian lengkap menghadiri acara itu. Anies Mata selaku Ketua Umum, Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal Mahfuz Siddiq, dan Bendahara Umum Ahmad Rilyadi. Dalam orasinya, Fahri Hamzah menilai bahwa nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan karena mereka tidak punya pekerjaan lain. Ia juga berpendapat bahwa para nelayan harusnya dibebaskan dari segala perizinan dan pungutan pajak, bukan dipersulit seperti sekarang. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah pun juga kurang memberikan fasilitas pelelangan dan pengolahan ikan baik di laut maupun di darat. Pemerintahan ini memang lagi nyari duit, Pak Bur. Nyari fulus. Cuma kita mesti bilang, nyari fulusnya jangan dari mempersulit rakyat. Masih di daerah Jawa Tengah, Partai Gelora melanjutkan napak tilasnya ke kota Semarang, dimulai dengan menyantap sate bersama. Gimana sate hari ini? Hari ini Iya, gimana Om satenya? es krim top. Oh ini mantap. Es krim. Habis berapa tusuk nih Pak? Ya cuma 3. 30 Pak. 13. Oh, oke Om, makasih Om. Mulai mengunjungi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Partai Gelora mendatangi pengusaha batik Semarang 16. Dalam kesempatan itu, Anies Mata juga mencoba membuat batik tulis. Kumala Sari Kartini sebagai Ketua Bidang Gahora berpendapat bahwa batik perlu dilestarikan karena merupakan citra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kumala Sari Kartini. Saya Kabid Bidang Gaya Hidup Hobi Olahraga, disingkat Gahora. Saat ini kita sedang melakukan kunjungan di kerajinan batik di Semarang. Menurut saya batik itu menunjukkan citra Indonesia. Jadi
tetap harus dipertahankan dan harus dicintai oleh siapapun, dan dari kalangan anak muda juga harus tetap dilestarikan kebudayaan batik ini. Dan kalau misalnya ditanya, kan saya hobinya olahraga nih, lari, bisa nggak sih batik itu digunakan untuk olahraga lari? Tentu saja bisa, karena ada bahan-bahan yang bisa untuk olahraga yang nyaman dan dicetak, tapi bentuknya cetak ya, itu dengan batik gitu. Saya sudah punya batik satu untuk olahraga lari. Sekian. Rombongan Tapak Tilas juga mengunjungi pelaku UMKM lainnya, yakni pengusaha bandeng New Citra. Anies Mata juga ikut mencoba mengolah langsung makanan yang sudah terkenal di masyarakat itu. Akhir dari perjalanan di Semarang ditutup dengan rapat koordinasi wilayah se-Jawa Tengah di Hotel Patra Jasa Semarang. Selain pemberian arahan dari Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, para hadirin juga diperbolehkan bertanya dan berdiskusi mengenai agenda Partai Gelora sendiri. Nama saya Adi Novan dari Semarang Tengah. Yang mau saya tanyakan adalah satu, kenapa pengurus-pengurus DPN pusat, baik dari DPW sampai DPD, selalu S pengurus partai lama? Terima kasih. Yang kedua, bagaimana Partai Gelora merangkul kaum minoritas sehingga bisa menjadikan Indonesia menjadi 5 besar dunia? Terima kasih. Destinasi berakhir di daerah istimewa Yogyakarta. Kedatangan rombongan Tapak Tilas disambut hangat di rumah makan Ayam Goreng Soeharti. Bersama para fungsionaris DPN Partai Gelora Indonesia menyantap hidangan yang telah disajikan. Agenda berlanjut di salah satu pelaku UMKM Yogyakarta, Dagadu Jogjatorium. Banyaknya ornamen yang menceritakan kota Jogja di dalamnya membuat suasananya memiliki ciri khasnya tersendiri. Dalam kesempatan itu, Anies Mata memberikan tausiah di atas pendopo dan bercengkrama lebih dalam dengan fungsionaris Partai Gelora Jogja. Memasuki toko Dagadu, terpajang banyak sekali kerajinan tangan dan produk UMKM yang beraneka ragam. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, menilai produk UMKM yang seperti inilah yang seharusnya dilestarikan. Ia berpendapat bahwa ide, jaringan, dan kepercayaanlah yang harus dijaga agar pelaku UMKM bisa memproduksi dan memasarkan produknya dengan baik. Baik Pak Fahri, bagaimana tanggapan Bapak terkait di UMKM di Yogyakarta ini? Ya, bisnis itu kan kata kuncinya kepercayaan. Pertama ide dulu, kedua jaringan, yang ketiga kepercayaan. Jadi sebenarnya ini adalah motivasi bahwa berbisnis itu sebenarnya nggak perlu uang. Tapi Anda punya ide, Anda punya jaringan, kemudian Anda punya dipercaya sama orang. Gitu. Karena nanti uangnya datang belakangan sebenarnya. Nah, itulah jiwa dari UMKM itu pada dasarnya. Makanya kalau di luar negeri disebutnya itu startup gitu. Jadi orang mulai aja dulu gitu. Nah, di Jogja itu banyak orang-orang yang memulai gitu. Dan saya salah satunya ini adalah Dagadu ya. 28 tahun yang lalu mereka punya ide untuk memakai kaos oblong yang tidak harus berasal dari toko, dari brand tertentu, tapi sesuatu yang bernuansa Jogja. Gitu. Lalu kemudian ternyata waktu mulai dipakai, gitu, karena pada awalnya niatnya bukan untuk jualan juga, begitu mulai dipakai, rupanya peminatnya banyak. Nah begitu peminatnya banyak, tentu akhirnya berpikir untuk menjual. Nah dimulailah produksi. Nah setelah diproduksi, ternyata laris, berkembang dan maju. Jadi kata-kata kreatif yang ditulis di kaos oblong itu rupanya mendatangkan minat banyak orang, bukan cuma orang Jogja, tapi juga orang Jakarta dan orang seluruh Indonesia juga minat. Saya kira ini adalah proses kreatif yang harus ditiru oleh banyak kawan-kawan kita, yang lagi-lagi pada dasarnya yang disebut dengan proses kreatif tidak bermulai dari uang, tapi bermulai dari ide dulu gitu. Kalau kita punya ide, insya Allah semuanya akan bisa kita lanjutkan gitu. Lalu kita kalau punya jaringan, akan banyak yang menangkap pasar kita. Kalau kita kemudian punya kepercayaan, akan banyak orang yang percaya berbisnis dengan kita. Itulah tips-tips bagi UKM. Gitu.
Tak sampai di situ, rombongan pun melanjutkan agendanya di pemberhentian terakhir Tapak Tilas Kodai Resto Yogyakarta. Pada malam hari ini saya hanya ingin sedikit cerita gitu, bahwa sebenarnya ide tentang 5 besar dunia yang sekarang dibawa oleh Gelora ini adalah ide tentang mengubah krisis menjadi peluang. Karena kita hidup di dunia yang sekarang akan berubah secara sangat fundamental. Kalau para ahli sejarah biasanya menyebut ini sebagai siklus 1 abad. Maksudnya perubahan besar yang terjadi setiap putaran 100 tahun. Saya bersyukur sekali dan sangat bergembira setelah seluruh rangkaian acara Napak Tilas dari Jakarta ke Surabaya, terus ke Rembang, Pati, kemudian ke Semarang, dan sekarang di Jogja dalam rangkaian Napak Tilas Hari Pahlawan. Saya sekali lagi gembira sekali, sangat bersyukur karena acara ini pertama-tama ini bukan hanya membangkitkan memori publik terhadap semangat kepahlawanan, tapi juga terutama buat kita-kita di Gelora, ini adalah perjalanan pertama yang relatif panjang setelah 2 tahun partai ini berdiri, karena begitu berdiri di awal pandemi. Jadi kita hampir tidak punya kesempatan untuk bertemu secara offline dalam jumlah yang cukup besar. Tapi alhamdulillah sekarang kita punya kesempatan itu setelah kita membuat capaian yang sangat bagus pada 2 tahun pertama, baik capaian dalam rekrutmen kader, struktur, juga popularitas dan elektabilitas partai. Semua ini merupakan alasan yang semakin meyakinkan saya bahwa insya Allah ide yang kita perjuangkan di Partai Gelora ini mendapatkan sambutan yang luar biasa sekarang di tengah masyarakat, dan akan lebih besar lagi sambutannya di hari-hari yang akan datang ketika kita memulai di awal tahun ke-3 ini, insya Allah kerja-kerja penggalangan dan mobilisasi. Jadi mulai dari sekarang kita keluar, kita menyapa rakyat, kita bangkitkan semangat mereka di tengah pandemi, di tengah krisis yang sedang menimpa kita saat ini, dan kita ajak mereka kepada suatu keyakinan baru bahwa krisis ini bisa kita rubah jadi peluang. WhatsApp,